Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita bisa kembali melanjutkan majelis kita dalam keadaan sehat walafiat, dan setelah kita melaksanakan ketaatan dan kewajiban kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Seperti biasa, saya ingatkan kembali bahwa kajian kita setiap hari Senin insyaallah di masjid kita ini, kecuali ada beberapa waktu yang mungkin saya berudzur dan insyaallah digantikan oleh ustadz yang lain. Pekan lalu dan pekan sebelumnya diganti oleh Ustadz Roni Mahmudin, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ustadz kita itu. Lalu kemudian sebagaimana biasa kita mengkaji kajian kitab, yaitu kitabnya Syekh Al-Amin Al-Hajj Muhammad Al-Amin Muhammad Al-Hajj hafizallahu ta'ala. Ya, beliau ini, Syekh Al-Amin Al-Hajj ini adalah Ketua Ikatan Ulama Dunia. Beliau sekarang usianya kira-kira 74 tahun lebih, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kami untuk bertalaki kepada beliau hampir 8 tahun lamanya di Sudan. Dan termasuk di antara kitab yang kami selesaikan dari buku-buku yang beliau tulis adalah kitab ini, At-Thariq ila Wilayatillah. Dan kami dulu ceritakan bahwa kami selesaikan hampir 2,5 tahun kira-kira. Dan ini At-Thariq ila Wilayatillah, mungkin ada yang baru bergabung dengan majelis kita, adalah buku yang mengkaji tentang bagaimana cara-cara kita untuk menjadi wali-wali Allah di muka bumi ini. Jadi ada walinya, wali itu wakil. Seperti orang yang mau menikah, ada walinya, walinya orang tuanya. Maka diantara syarat sahnya pernikahan, perempuan itu harus ada walinya, ada orang tuanya yang mewakilinya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan seperti itulah kemudian ketika ada orang yang syarat-syaratnya cukup untuk masuk dan menjadi wali-wali Allah di muka bumi ini, maka dia akan menjadi wakil-wakil Allah. Yang dalam hadis dikatakan ketika mereka mendengar, Allah bersama mereka. Ketika mereka melihat, Allah bersama mereka. Ketika mereka berjalan, Allah bersama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah jadi wakil-wakilnya Allah, wali-walinya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang kemudian memusuhi wali-waliku di muka bumi ini, maka aku sampaikan kepadanya, aku mengajak dia untuk perang. Saya ulang, ini kata Rasulullah SAW dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku di muka bumi ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Anda punya masalah dengan seorang ustadz, punya masalah dengan kiai, punya masalah dengan orang-orang soleh. Jangan sampai, Pak, karena itu besar sekali. Anda menipu, misalkan yang Anda tipu kiai di pesantren, wah jangan sampai, ya, karena Anda memusuhi wali Allah, ya. Jangan sampai Anda membuat masalah, meskipun semuanya membuat masalah kepada semua orang tidak boleh, tetapi lebih tidak boleh lagi kalau Anda ajak, ya, atau kemudian Anda membuat masalah pada orang yang soleh. Wah, hati-hati, itu balanya cepat kembalinya, itu balasannya biasa cepat sekali kembali. Karena hadis ini juga termasuk salah satu syahidnya. Kata Rasulullah SAW, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang menjadikan para wali-waliku, wali-wali itu adalah orang-orang soleh di muka bumi ini, yang kemudian dengan kesolehannya Allah mengangkat mereka jadi walinya, faqad adzantuhu bil harb, maka aku telah izinkan dan aku telah sampaikan kepadanya untuk berperang denganku. Maka yang langsung mengajak perang Allah.
Dan di antara dosa yang lain yang kemudian Allah sendiri yang mengajak orang itu berperang saudara sekalian adalah dosa riba. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya. Dan ini bukti bahwa orang yang kemudian berbuat dosa riba, maka Allah yang kemudian akan memeranginya langsung. Tidak ada perantara. Allah tidak utus siapa, Allah yang memeranginya langsung. Ya. Jadi ini bahayanya dosa riba. Ya, dan tadi juga dosa orang-orang yang kemudian mengajak perang atau kemudian memusuhi ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz, atau kemudian orang-orang soleh yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai saudara sekalian. Maka buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk kemudian kita menjadi wali-wali Allah. Dan kita sudah sampai pada halaman ke-66. Ya. Ada sudah 3 garis besar yang kemudian Syekh berikan kepada kita, tanda-tanda dan cara-cara untuk menjadi wali Allah. Yang pertama, saya ingatkan kembali tanpa saya perlu jelaskan karena kita sudah pernah jelaskan sebelumnya. Ini ada di YouTube insyaallah, di Umfa Channel. Nanti bagi yang belum pernah dengar, silahkan didengarkan kajiannya di YouTube atau di Facebook Umfa Channel. Teman-teman ini meliput terus. Syarat pertama adalah al-iktsar. Syarat pertama adalah ya, memperbanyak talaqqi fi ilmi syar'i, memperbanyak untuk menuntut ilmu agama. Jadi kalau mau jadi wali Allah, mau menjadi orang yang kemudian Allah pilih untuk menjadi walinya di muka bumi ini, perbanyak ilmu kita untuk agama Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah pahamkan dia agama ini. Maka ketika Allah ingin Anda baik di muka bumi ini, salah satu tandanya Allah jadikan Anda cinta kepada ilmu, dan dengan ilmu Anda mengerti agama Allah. Dan ketika Anda mengerti agama Allah, Allah jadikan Anda orang yang dipilih untuk mendapatkan kebaikan di muka bumi ini. Itu satu, memperbanyak ilmu syar'i. Yang kedua saudara sekalian dimuliakan Allah, adalah menyempurnakan faridah, menyempurnakan yang fardu, yang wajib-wajib yang Allah wajibkan, seperti sholat 5 waktu yang Allah wajibkan, puasa, zakat dan seterusnya. Itu disempurnakan, dan dengan menyempurnakan itu maka kita akan menjadi wali Allah. Bagaimana menyempurnakannya? 2. Menyempurnakan yang wajib itu 2. 1, bagaimana khusyuk, itqan ya dalam melaksanakannya. 2, muhafadzah 'alaiha, menjaga waktu-waktunya. Jadi untuk yang wajib-wajib itu saudara sekalian, cara menjaganya dan cara menyempurnakannya adalah dengan dua cara. Khusyuk dalam mengerjakannya atau totalitas dalam mengerjakannya. Yang kedua adalah dengan menjaganya, menjaga waktunya. Jadi menyempurnakan yang wajib itu dengan 2 hal. Al-khusyu' wal muhafadzah, dengan totalitas, dengan kekhusyuan. Yang kedua dengan menjaga waktu-waktunya. Maka tidak ada gunanya orang yang kemudian ya, berusaha untuk kemudian mengganti sholat zuhurnya dengan, saya begini, Ustadz saya sholat zuhur jam 2:30, tapi insya Allah bukan lagi 4 rakaat, saya sholat 100 rakaat. Tidak bisa ya. Tidak akan pernah menyaingi yang 4 rakaat di awal waktu ya. Bahkan yang 100 rakaat di akhir waktu akan ditolak oleh Allah karena tidak sesuai dengan tuntunan ya. Maka ada orang sholat wajib 4 ya, rakaat, dengarkan baik-baik, di masjid berjamaah, tapi karena kesibukan setelah dia sholat wajib dia tidak sholat sunnah. Ini saya kasih contoh satu. Lalu ada orang yang waktu adzan dia bilang, nanti saja saya sholat di rumah ya. Dia ambil sunnahnya 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Zuhur itu sunnahnya 6, rawatibnya 6, 4 sebelum, 2 setelah. Tapi dia sholat jam 3 mendekati asar 3:30. Maka demi Allah lebih besar pahalanya orang yang sholat di awal waktu meski tidak ambil sunnahnya. Kenapa? Dia menyempurnakan yang wajib, dan menyempurnakan yang wajib itu jauh lebih baik daripada kemudian memperbanyak yang sunnah tapi melalaikan yang wajib. Mengerti Maki? Saya ulangi, menyempurnakan yang wajib jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah, jauh lebih besar harganya di sisi Allah dibanding orang yang melalaikan yang wajib meski dia datangkan banyak yang sunnah. Jadi dia katakan, saya sholat isya iya, nanti mendekati subuh baru saya sholat isya, tapi saya sholat tahajud sebelumnya 20 rakaat. Dengan orang yang sholat isya di masjid tepat waktu, awal waktu, jauh lebih besar pahalanya orang yang sholat isya di masjid awal waktu, tepat waktu, azan lalu dia sholat isya, meski mungkin dia tidak sholat tahajud malamnya. Bisa dia pahami?
Orang yang sholat asar berjamaah tepat waktu jauh lebih besar pahalanya di masjid tepat waktu daripada orang yang kemudian sholat asar di rumah, meski dia sholat sunnah ya sebelumnya 2 rakaat atau 4 rakaat ya, jauh lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena menyempurnakan yang wajib ini adalah bagian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih mendekatkan hamba kepada Allah daripada yang Allah wajibkan kepada mereka. Dan tadi saya katakan bagaimana cara menyempurnakan yang wajib Ustaz? Kayak sholat dengan 2 khusyuk. Khusyuk itu berarti totalitas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Beruntunglah orang-orang beriman yang mana mereka dalam sholatnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Totalitas. Badanmu, hatimu, pikiranmu semua untuk Allah. Kembali pada Allah. Namanya khusyuk, totalitas. Dan itu juga masuk dalam pekerjaan yang lain. Sedekah, totalitaslah dalam bersedekah. Kalau mampu bersedekah 100.000, kenapa harus 1.000? Namanya totalitas. Kalau mampu mengeluarkan zakat fitrah dengan beras terbaik, kenapa harus dengan beras yang murahan? Kalau mampu berkurban dengan kambing yang agak besar dan mahal dan baik dagingnya, kenapa harus cari yang murah? Itu lagi dia tawar-tawar. Dia berapa ini? 1.700.000. Dia bilang 1.600.000 mau. Kalau tidak mau, saya ambil di sebelah itu. Coba. Tak kalanya ke sebelah dia bilang 1.800.000, lebih mahal lagi. Coba lihat manusia Pak, untuk urusan akhirat nawarnya Masya Allah. Ada orang mau beli zakat fitrah, nawar di penjual beras. Bayangkan. Padahal yang diwajibkan Allah untuk zakat fitrah berapa liter saudara? Dan lebih dahsyat lagi kalau ada orang tidak mau berkurban hanya gara-gara kemudian dia mengatakan tidak ada uangnya. Padahal pulsa dia bisa isi sebulan minimal 100.000 saudara sekalian. Ya kalau bayangkan pulsa 100.000 satu bulan. Belum lagi kalau dia merokok, subhanallah, ya. 10.000 satu hari, 30 hari 300.000. Jadi kalau kali 300.000 ini untuk rokok saja satu bulan, bayangkan. Jadi kalau kali 10 bulan saja Pak, 3 juta, 2 kambing. Makanya berdosa sekali orang yang mampu berkurban, lalu kemudian dia tidak berkorban. Hati-hati, laknat Allah begitu besar bagi orang yang mampu berkorban dan dia tidak berkorban di jalan Allah. Saya ingatkan ini karena sebentar lagi kita masuk pada Idul Adha dan itu kewajiban bagi yang mampu Pak. Ya, kalau mampu dan tidak mau berkorban maka subhanallah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kemudian kita memperbanyak ilmu agama kita, lalu kita menyempurnakan yang wajib kita, masuklah kita pada memperbanyak yang sunnah-sunnah. Maka sempurnakan dulu yang wajib, baru perbanyak yang sunnah-sunnah. Sunnah itu melengkapi yang wajib. Bagaimana bisa sunnah menutup yang wajib kalau yang wajib kita lalaikan? Sunnah ini menutup yang wajib yang kita sudah tidak mampu untuk kemudian menyesuaikan. Kadang-kadang kita tertidur, tiba-tiba sudah bangun, sudah jam 2, belum sholat zuhur. Hal-hal tersebut yang kemudian kita lalai, yang kemudian kita ketiduran, kita lupa dan seterusnya, itu nanti ditutup dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Jadi kalau Anda tidak sengaja kemudian telat dalam yang wajib atau kemudian merasa lupa, merasa lalai dari yang wajib, maka nanti yang sunnah-sunnah ini menutupi yang wajib-wajib. Ingat, tapi dengan catatan selalu terus ada niat untuk menyempurnakan yang wajib. Tidak boleh orang mengatakan, nanti gampang, nanti saya sholat zuhur, nanti mendekati asar, nanti saya perbanyak saja sholat sunnahnya. Demi Allah, tidak bisa ditutup sholatmu di awal waktu berjamaah di masjid dengan banyaknya sholat sunnah yang kau lakukan. Biar kau sholat sunnah 100 rakaat, tetap lebih besar pahalanya orang yang di masjid berjamaah meski dia tidak sholat sunnah, karena menyempurnakan yang wajib Pak. Makanya sunnah itu nanti datang sebagai pelengkap. Makanya Allah mengatakan nafilatalak, nafilah tambahan. Ketika Allah bercerita tentang sholat tahajud, sholat yang paling pertama Allah kisahkan, sholat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Maka Allah kemudian mengatakan tahajud ini sebagai nafilah. Nafilah itu dalam bahasa Arab artinya tambahan, tambahan, sesuatu yang ditambah, tambahan. Dan tambahan ini saudara sekalian yang dimuliakan Allah tidak bisa merubah dasar. Dasarnya yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, maka tidak akan pernah menjadi wajib sholat tahajud semenjak diturunkannya ayat tentang fardhu 5 waktu. Tidak akan ada lagi puasa yang wajib selain Ramadan semenjak turunnya ayat tentang Ramadan. Tidak ada lagi zakat yang wajib kecuali zakat-zakat yang telah ditentukan oleh Allah. Nah,
Maka saudara sekalian, ini tambahan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada waktu malam bangunlah kalian untuk bertahajud sebagai tambahan untuk kalian. Nafilatan lak, tambahan untuk kalian. Asa an yab'atsaka rabbuk. Semoga Tuhanmu membangkitkan kamu maqaman mahmuda, pada tempat yang maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, ini ayat turun untuk Nabi kita Muhammad SAW dan berlaku untuk kita semua. Siapa yang rajin bangun malam, sholat tahajud, maka semakin tinggi posisinya di surga. Saudara sekalian, bahkan dalam hadis yang lain tentang tahajud itu sendiri, wa izzuhu istighnahu anin nas wa alam anna syarafal umma qiyamuhu bil lail. Dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh banyak imam hadis, di antaranya ada hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang kemudian sanadnya sahih, disahihkan oleh Albani. Kata Rasulullah SAW, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah engkau akan mati. Wa hibba man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintai siapa saja yang kau suka dan kau cintai, istrimu, anakmu dan seterusnya. Tetapi ketahuilah fa innaka mufariquh, engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Jadi pertama, hiduplah sesukamu, tapi ingat, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ketahui engkau akan mati. Hiduplah sesukamu, tapi ketahui engkau akan mati. Ya. Yang kedua, nasihatnya Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa ya Muhammad, ahibba man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad SAW, cintai siapa yang kau sukai, cintai siapa yang kau cintai, tapi ingat, engkau akan berpisah dari yang kau cintai. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan wahai Muhammad, yang ketiga nasihat Jibril. Ini Jibril kepada Nabi Muhammad SAW nasihatnya. Yang ketiga, Jibril mengatakan, dan wahai Muhammad, kerjakan sesukamu, tapi ketahuilah engkau akan dihisap nanti. Lalu yang keempat, wa'lam anna syarafal umma qiyamuhu billail. Lihat, dan ketahuilah wahai Muhammad, kemuliaan umatmu nanti ada pada bangun malamnya. Jadi nanti saudara sekalian, di antara kita yang paling mulia nanti, di antara yang kemudian menentukan kemuliaan seseorang di akhirat adalah solat malamnya. Percaya sama saya. Orang yang rajin bangun sholat malam adalah orang-orang yang bersih hatinya, kuat keimanannya. Saya ulang, orang yang selalu bangun malam, tahajud, witir, adalah orang yang bersih hatinya, kuat keimanannya. Makanya satu-satunya sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam keadaan dia bepergian maupun dalam keadaan dia sedang berada di tempatnya, di kotanya. Ya. Entah dia, kalau misalnya dia di Makassar, orang Makassar, kemudian kalau dia ke Jakarta dan seterusnya, dia tidak pernah meninggalkan, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat witir. Satu-satunya sholat sunnah, saya ulangi, satu-satunya sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu sholat witir. Dan sholat witir itu Bapak Ibu sekalian adalah sholat malam, ganjil. Makanya sholat malam itu harus ganjil, harus ganjil. Witir itu menutup. Oh ya tahu. Di luar banyak yang tidak dapat tempat. Maju-maju ke sedikit tahu. Ya. Ya, masuk meki. Tapi masuk meki. Ya. Ya. Ya, masuk kita. Ya. Jangan kita takut. Ya. Ya. Woi, mati mi. Marah-marah ibu-ibu di belakang. Oh, ada kasih mundur kita ibu-ibu, iya, masya Allah. Iya, makasih ibu, iya, masya Allah. Baik, nah saudara sekalian, yang keempat kata Jibril, dan ketahuilah bahwa kemuliaan umatmu ada pada bangun malamnya. Nah, saya katakan tadi saudara sekalian, harus ganjil dan tidak boleh double. Makanya tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau anda sudah witir sebelum tidur, dan ini amalan Abu Hurairah, ada 3 nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya dinasihati oleh kekasihku dengan 3 hal. 2 rakaat solat duha, aku witir sebelum tidur, dan agar aku berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Ini kerjakan, karena ini nasihat terbaik seorang Rasulullah kepada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling sering mendekatinya, meskipun terlambat masuk Islamnya, tapi meninggal Rasulullah 5.374 hadis dia hafalkan. Abu Hurairah datang dari negeri Yaman, sahabat yang didoakan langsung Rasulullah, hafalannya jadi kuat. Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar, maka nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar. Dia berasal dari kota Ad-Daus, maka dipanggil Ad-Dausi.
Kalau kemudian Syekh Yusuf dari Makassar, dia ke Afrika Selatan, dia dengan bangganya mengatakan, saya ana Yusuf al-Makassari. Maka kemudian di Afrika Selatan Anda menemukan jalan Tariq itu jalan Yusuf al-Makassari. Iya, ada kemudian Syekh Yasin, ahli hadis. Kebetulan saya jurusan hadis. Ketika kita membaca riwayatnya, sanadnya, kita akan membaca Syekh Yasin wa qala an Yasin al-Fadani. Yasin al-Fadani karena dia dari Padang. Dia lama tinggal di Mekah, orang-orang Saudi ambil ilmu dari dia, lalu kemudian dinisbahkan menjadi Yasin al-Fadani. Fadani itu dari Padang. Al-Bantani dari Banten, Al-Banjari dari Banjar, Al-Gowawi. Tidak pernah apa itu temukan ya Al-Gowawi. As-Sudiangi dari Sudiang. Masya Allah. Ada orang Sudiang di sini. Masya Allah ya. As-Sudiang ya, pokoknya begitu-begitulah. Tidak apa-apa. Kalau antum dari Sudiang dan antum mau namakan antum dengan tempat antum dengan bangga karena antum orang situ, boleh. Begitu dulu para ulama. Dia senang dengan kota kelahirannya. Maka Syekh Yusuf al-Makassari bangga dengan kotanya. Maka dia namakan diri Yusuf, ana Yusuf al-Makassari. Karena terkenal dari Makassar. Ya. Kemudian dikatakan Syekh Yasin al-Fadani. Ya, saya karena dia dari Padang. Coba, padahal lama di Saudi. Syekh Yasin. Nah, baik, ikhwas sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bangun sholat malam, kita telah mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan sholat malam kita. Minimal, teman-teman, kalau antum tidak bisa sholat witir sebelum nanti bangun sebelum sepertiga malam terakhir, witirlah sebelum tidur. Dengan witir sebelum tidur juga banyak manfaatnya. Di antaranya satu, kalau seandainya Anda tidur dan tidak bangun-bangun lagi, padahal Anda masih jomblo ini. Ampun mak saya. Kodong, coba kau menikah semua ya. Mau orang lewat bulan Syawal ya. Ini kalau Anda tidur dan tidak bangun-bangun lagi, maka Anda tidur dalam keadaan satu sudah wudu, dua sudah sholat. Coba. Meninggalnya husnul khatimah. Ya meskipun masih ada kenikmatan dunia yang belum dirasakan ya. Kalau jomblo tuh ya. Santai kok. Serius. Ya serius sekali nah. Ya. Jangan bayangkan ya. Nah, yang kedua, saudara sekalian melakukan Allah, kelebihannya orang yang kemudian sudah sholat witir sebelum tidur, kalau dia nanti tidak bangun dan langsung adzan subuh, dia agak aman. Ya. Makanya lihat, Rasulullah memberikan ini 3 amalan ini pada Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, bukan karena apa-apa, karena Abu Hurairah ini pecinta ilmu. Dan suka sekali dengan ilmu. Jadi kalau dikasih tahu sesuatu, dia amalkan. Dikasih tahu, dia amalkan. Makanya Abu Hurairah mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan nasihat Rasulullah sampai saya mati. Abu Hurairah. Jadi sampai meninggal, sholat witirnya Abu Hurairah sebelum tidur. Setelah dikatakan hadis ini, sholat duhanya Abu Hurairah selalu 2 rakaat. Dan setiap bulan dia selalu berpuasa bild 3 hari dalam setiap bulan. Ya. Meskipun ulama berbeda pendapat pada puasa 3 hari dalam setiap bulan ini. Ada yang mengatakan 13, 14, 15, hadis Tirmidzi. Boleh. Tapi jangan salahkan juga kalau ada yang kemudian tidak mampu melakukan di waktu itu, lalu kemudian dia lakukan 1 hari di awal bulan, 1 hari di tengah bulan, 1 hari di akhir bulan. Itu juga boleh. Karena dalam hadisnya umum, 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari dalam 1 bulan. Berarti tidak ada penentuan khusus dari Rasulullah. Meskipun ada hadis dalam riwayat Tirmidzi dijelaskan ada puasa dalam 13, 14, 15 ketika bulan sedang purnama, namanya bild, puasa putih. Nah, kalau ada orang yang kemudian mau 3 hari berpuasa dalam setiap bulan, mengambil 1 hari di awal bulan, 1 hari tengah bulan, 1 hari di akhir bulan, boleh. Ada yang mau 3 hari di awal bulan, 1, 2, 3. Sebagian ulama membolehkan. Ada yang di akhir 1, 2, 3, boleh. Yang jelas 3 hari dalam setiap bulan, boleh. Ada yang mau jadikan itu Senin Kamisnya, jadi hari Senin awal bulan dia puasa. Dia niatkan juga puasa 3 hari dalam 1 bulan, boleh. Kemudian tengah hari juga boleh, tengah bulan juga boleh, akhir bulan juga boleh. Setiap Senin awal bulan, Senin tengah bulan, Senin akhir bulan, dia niat puasa Senin dan dia niat puasa 3 hari dalam 1 bulan, boleh. Nah, saudara sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya, kepada amalan tahajud tadi. Maka kalau ada orang yang kemudian mau sholat witir sebelum tidur, silahkan. Tapi nanti seandainya dia bangun malam sebelum subuh, dia tahajud, maka tidak perlu ditutup lagi dengan witir. Maka penutup sholat malam itu witir. Ustadz, saya bangun jam 4 lewat 40, adzan jam 4 lewat 43, 3 menit mana Ustadz? Apa yang saya lakukan? Saya sholat tahajud atau sholat witir? Sholat witir. Ustadz, tinggal 1 menit. 1 menit mami ya.
Jam 4.45 azan. Jam 4.44 saya sudah, jam 4.43 saya bangun, saya wudhu, tinggal 1 menit, 44. Ada 1 menit, saya apakan Ustaz? Witir, 1 rakaat. Bahkan Ustaz, azan 4.45, saya bangun 7.45. Bagaimana ini? Boleh gak? Ini talewa, ini disiram air panas orang begini nih. Iya. Jalan loh kok dong, ya. Bisanya itu kau bangun 7.45, apa nu bikin tadi malam? Iya. Apalagi gara-gara nonton bola. Iya, ini bahaya. Hati-hati anak-anak ini, anak muda sekarang suka sekali nonton bola, baru kemudian dia tertidur sholat subuhnya. Iya. Naudzubillah. Iya. Nah, Ustaz, saya bangun 4.46, subuh 4.45, azan nih orang. Biasanya Ustaz saya selalu bangun sebelumnya dan saya sholat tahajud dan witir. Baru tong hari ini saya bangun, nah lewat azan. Apa yang saya lakukan? Wudu, sholat witir. Boleh. Kata para ulama, witir ini bisa diqadha. Kenapa? Karena saking pentingnya dia dan dia dijadikan sunnah muakkadah. Tahu sunnah muakkadah? Sunnah yang dianjurkan. Witir. Sama seperti, jadi kalau antum bangun terlambat, boleh antum qadha witir antum. Asalkan orang belum sholat subuh berjamaah. Masih ada waktu space antara azan, sudah azan tapi belum qomat. Antum bangun, antum bisa sholat witir dulu di rumah 1 rakaat, baru antum ke masjid. Sholat sunnah 2 rakaat. Itu bisa diqadha. Ada lagi satu sholat sunnah yang bisa diqadha. Juga termasuk sunnah muakkadah. Antum azan 4.46, iqamah jam 4.49. Subhanallah, antum bangun sudah jam 4.49, orang sudah iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, terus antum ke masjid. Allahu Akbar. Antum jangan sholat witir dan jangan sholat sunnah subuh. Jangan sholat sunnah sebelum subuh. Langsung ikut berjamaah. Setelah ikut berjamaah, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, antum langsung berdiri 2 rakaat untuk qadha sholat sunnah sebelum subuh. Itu cara. Cara yang kedua untuk mengqadha sholat sunnah sebelum subuh. Sebagian ulama, termasuk Syekh Abdul Hayy Yusuf, ada salah satu syekh kami, wakil majelis ulama di Sudan, itu pernah menjelaskan bahwa seandainya anda tertinggal untuk sholat sunnah subuh sebelum subuh 2 rakaat, nah orang sudah berjamaah, maka ikutlah berjamaah. Lalu kemudian setelah sholat subuh, kan dilarang, waktu yang dilarang sholat, iya kan? Ya. Sampai nanti terbit matahari, syuruk dan lebih sedikit. Jangan pas terbitnya juga, karena itu juga waktu dilarang sholat. Yang tadi mengatakan sholatlah langsung setelah salam, maka dia berillah, berdalil bolehnya itu karena ini qadha, mengganti. Maka sesuatu yang mengganti harus cepat. Pas diingat langsung diganti. Faham tidak? Ngerti tidak? Ya. Jadi yang tadi membolehkan langsung setelah sholat sunnah, sholat subuh berjamaah, langsung kita berdiri lagi untuk sholat sunnah di qadha. Niatnya apa Ustaz? Niat untuk sholat sunnah sebelum subuh. Untuk mengganti sholat sunnah sebelum subuh karena kita baru saja bangun terlambat. Untuk dapatkan pahalanya. Kan kita serahkan masalah pahala kepada Allah. Karena Allah tahu, kan kita tidak sengaja bangunnya sudah azan. Namanya rufi'al qalam itu pada 3 hal, saudara sekalian. Dimaafkan, tidak dicatat. Ini di pulpen, kata Rasulullah SAW, itu pulpen terus mencatat, terus bergerak. Yang mencatat siapa? Malaikat. Kalau dia baik, raqib yang bergerak pulpennya. Kalau dia buruk, atid. Iya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah dalam surah Qaf. Dan tidak ada sesuatu yang kemudian terucap dari lisannya kecuali raqib kalau dia baik dicatat, atid kalau dia buruk. Nah, ada waktu berhenti pulpennya itu raqib dan atid, berhenti. Tidak bergerak mencatat. Kapan? Bahkan kalau Anda tidur, saudara sekalian. Kalau tidurmu dalam keadaan niat untuk ibadah, maka dia terus dicatat. Makanya jangan pernah melakukan amalan kecuali niatmu ibadah. Mau bekerja, niat ibadah. Tolong orang ibadah. Mau tidur ibadah. Niatlah untuk tidur, untuk bangun malam untuk ibadah. Niatlah untuk kemudian makan, untuk mengerjakan sholat, punya tenaga dalam beribadah, punya tenaga dalam berdakwah. Niatlah untuk apa saja, untuk ibadah. Agar setiap pulpen yang bergerak dari raqib, itu selalu kebaikan. Nah, ada satu waktu, ini kata Rasulullah SAW, hadisnya sahih, rufi'al qalam, itu pulpen diangkat. Namanya rufi'al qalam. An thalas. Diangkat ini pulpennya raqib dan atid pada 3 orang, golongan. Satu, an-naim hatta yastaiqid. Perhatikan, orang tidur sampai dia bangun.
Jadi kalau ada orang tidur, Pak, misalkan tertidur sebelum zuhur, dia bangun, ya, misalkan, ya, sudah lewat zuhur, sudah mau asar, maka dia langsung sholat. Insya Allah tidak tercatat dosa. Kalau dia tidak sengaja. Tapi ada orang, Pak, adzannya orang, dia bilang mau tidur siang. Nah ini keterlaluan, sudah adzan. Ya. Kecuali mungkin kalau dia tiba-tiba tertidur jam 11 misalkan, dia tiba-tiba bangun jam 2 lewat sholat sunnah, sholat zuhur berjamaahnya, maka di situ mungkin diangkat pulpen. Nah yang kedua, orang yang gila sampai dia waras. Jadi kalau ada orang gila itu diangkat pulpen, tidak dicatat dosa dan tidak dicatat, ya, perbuatan maksiat. Yang ketiga, as-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia dewasa. Jadi kalau dia masih kecil dia tidak terhitung dosa, Pak. Nah, saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada orang yang terlambat sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh, bisa diqadha. Ya kalau dia bangun, orang sudah sholat berjamaah, antum langsung ikut berjamaah. Caranya dua untuk mengqadha. Satu, setelah imam salam langsung berdiri sholat sunnah subuh 2 rakaat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Anda berdiri lagi, niatkan sholat sunnah sebelum subuh yang tadi ketinggalan. Atau cara kedua, ini kata Syekh Abdul Hayy Yusuf, ya, penjelasannya saya dengarkan dan dalilnya betul. Beliau mengatakan, hendaklah orang tersebut berzikir di masjid itu, atau membaca Al-Quran, atau dia bermajlis ilmu, ya, apa saja yang jelas dia mendekatkan diri pada Allah sampai nanti benar kodeki. Ya, sampai nanti apa? Sampai nanti datang waktu syuruk terbit matahari, lalu dia menunggu sebentar, lalu kemudian dia melaksanakan sholat. Saya tidak tahu di sini tipe jamnya bagaimana. Ada itu jam elektrik, Pak, kayak begini juga, tapi agak besar. Biasa saya lihat di masjid-masjid besar. Itu tuh bentuknya. Tapi saya berdiri. Itu bentuknya, saya jelaskan kena sedikit ini supaya tidak ada lagi kesalahpahaman ini. Cek. Itu bentuknya itu jam kayak begini, tapi dia ada. Nah, nih subuh durasa, tapi ini kan manual. Ada yang elektrik kayak begini tuh. Biasa ada tertulis di situ syuruk, terbit matahari. Pernah lihat? Sering? Ketahuilah kalau misalkan di situ tertulis jam 6:30 syuruk. Di antara kesalahan kita, dan ini mayoritas, saya sudah survei, hampir 80% yang saya survei itu mengatakan itulah saya sholat. Padahal itu salah besar. Justru di situ dia dilarang sholat. Syuruk, ketika misalkan, Pak, ditulis di situ 6:15, itu artinya posisi matahari lagi terbit-terbitnya. Maka ketika itu haram sholat. Tidak ada sholat, haram. Karena ada 3 waktu yang diharamkan oleh Allah untuk sholat. Dengar ini baik-baik. Dihindarkan semaksimal mungkin. 1 pas terbit, 2 pas di tengah, 3 pas tenggelam itu matahari. 3 waktu yang dilarang orang untuk sholat. Haram, Pak, sholat di 3 waktu ini. Tidak boleh. Pas terbit, makanya caranya bagaimana? Kalau antum ke Madinah, ke Mekah, itu biasanya kita bisa melihat di situ. Ya. Orang-orang kalau sholat syuruk, itu dia lebihkan sedikit waktunya. Ada 5 menit kira-kira. Jadi kalau 6:30, maka tunggu sampai 6:35 baru Anda sholat. Kalau tertulis misalkan di waktu sini, misalkan tertulis di manual 6:25, maka 6:30 baru Anda sholat. Jangan pas 6:25-nya. Jangan pas terbitnya, jangan pas di tengahnya, dan jangan pas tenggelamnya. Begitu juga dengan tenggelam. Tidak boleh orang sholat sebelumnya. Makanya satu-satunya sholat yang menandakan bahwa ketika itu sudah mulai sholat, maghrib. Itulah kenapa sholat setelah habis asar dimakruhkan. Dan sholat pas tenggelam diharamkan. Saya ulang, sholat setelah subuh makruh. Jadi makruh, Pak, makruh itu dibenci. Tidak sampai pada derajat haram. Tapi nanti sholat pas terbit haram. Begitu juga dengan sholat setelah asar makruh. Dan sholat ketika pas tenggelam haram. Tidak ada sholat sebelum pas tenggelam kecuali maghrib sebagai tanda. Nah, makanya saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengetahui hal-hal yang seperti ini. Karena ini semua berkaitan dengan ya ibadah kita yang kadang-kadang kita, Pak, biasa sekali rasakan dalam kehidupan. Ya, terlambat gara-gara tidur dan seterusnya, ketiduran atau yang lain-lain. Nah, perhatikan ikhwas sekalian.
terkhusus masalah qiyamul lail, kata Jibril tadi, wa'lam anna syarafal ummah, ketahuilah bahwa kemuliaan umatmu ini wahai Muhammad ada pada bangun malamnya. Wa izzuhu, dan kemuliaannya umatmu. Jadi ya, dikatakan syarafal ummah, kemuliaan umatmu ada pada bangun malam. Wa izzuhu, dan kekuatannya umatmu, istighnauhu anin nas, ketika mereka tidak butuh sama manusia. Jangan bergantung sama manusia, karena yang bergantung pada manusia rugi, dan yang bergantung pada Allah beruntung. Maka lihat, ada 5 nasihat Jibril tadi kepada Rasulullah SAW. Dikatakan, 1, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah engkau akan mati. Maka seakan-akan ini diutus juga, disambungkan dan dikhususkan juga untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Wahai umatnya Nabi Muhammad, antum semua dan saya juga termasuk, ketahuilah, hiduplah sesuka anda, tapi ketahui engkau dan kita semua akan mati. Yang kedua, cintailah sesuka anda, ketahuilah engkau akan berpisah darinya. Ketiga, kerjakanlah apa yang anda suka, lakukanlah apa yang anda inginkan, tapi ketahuilah engkau akan dihisap dengan apa yang kau lakukan. Yang keempat, ketahuilah kemuliaannya umat kita, umat Muhammad SAW, umat Nabi kita adalah ketika dia bangun sholat malam, dan kekuatannya, kemuliaan dengan sholat malam, kekuatan adalah dengan bergantung hanya pada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tadi urutannya, lihat. 1, bagaimana cara menjadi wali Allah, dan ini yang sudah kita pelajari. Pertama, memperbanyak ilmu syar'i, ilmu agama. Yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Tidak apa-apa Ustaz, mulai dari Iqra, ya lebih baik. Kalau anda memang tidak bisa menyebutkan hurufnya dengan baik dan benar, jangan dipaksa. Ustaz, saya sudah tua, bagaimana, saya malu. Tidak usah malu, karena justru kalau anda malu, anda akan semakin banyak huruf-huruf yang kemudian anda salah dalam menyebutkan, sehingga akhirnya salah arti dari pengucapan anda. Ya, qaf dan kaf saja kalau berubah pada kata kul dengan qaf, dan kalau ada yang membaca kul dengan kaf, maka satu artinya katakanlah dan satu artinya makanlah. Iya, betul. Qul dengan qaf artinya katakanlah. Huwallahu ahad, dialah Allah yang esa, yang satu. Kalau anda katakan kul huwallahu ahad, maka anda katakan makanlah Tuhan yang satu. Siapa yang tidak bisa bilang qaf? Ada. Nah, itu lain lagi cerita kalau dia tidak bisa bilang ha dan ha. Alhamdu dia bilang alhamdu. Ya. Lillahi justru lillahi. Nah, ini salah. Ya. Banyak lagi. Idza zulzila dia baca iza zulzilah. Ya. Wasyamsi dia bilang wasamshi. Banyak yang seperti itu. Shin tidak bisa bedakan dengan sin. Ya, tes mi dirimu ya, tes mi. Tes mi dirimu. Nah, sudah tes semua. Ya, dha dengan dha. Walad dhalin minadh dhalimin. Beda itu? Ya. Tha dengan ta. Tha itu huruf yang tipis sekali. Ya. Tapi ta kalau dia sukun juga tipis. Tabbat. Hampir sama dengan tha. Ya. Al-laith tabbat. Coba beda tipis tuh. Tabbat, ta ketika sukun dengan sa ketika sukun. Ya. As-sawrat wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat. Was-samarat. Ya, teski gang, teski. Ya. Ya. Maka ilmu penting Pak, baca Quran, sholat yang benar, ya. Penting untuk jadi wali Allah ini. Yang kedua, sempurnakan yang wajib. Yang ketiga, perbanyak yang sunnah. Nah, kita sudah sampai pada yang ketiga ini, dan diantara amalan yang ketiga ini yang memperbanyak sunnah, ya. Kemarin sempat kita jelaskan sudah 2 amalan. Satu, apa amalan yang sunnah yang harus diperbanyak? Baca Quran. Baca Quran itu tidak wajib. Jadi kalau orang tidak baca Quran tidak berdosa, tapi tunggu. Biasanya tidak berkah hidupnya. Biasanya ya, tidak akan tenang hatinya. Kalau anda tidak baca Quran 1 hari, anda tidak berdosa. Tapi tunggu, biasanya ada yang lain dalam hatimu, ada yang lain dalam jiwamu. Nah, begitu juga sebaliknya. Solat-solat sunnah. Kemarin kita sudah pelajari betapa mulianya solat-solat sunnah di dalam agama kita. Ada tahajud,
duha, witir dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, ini ada satu bab dalam buku ini, nama judul babnya tentang salat al-iktsar bin nawafil. Sub bab itu, penjelasan dari bab itu, dari al-iktsar bin nawafil, memperbanyak salat sunnah. Di antara bagian babnya, judulnya Syekh langsung tuliskan, perhatikan ini, al-afdal ada'un nawafil fil bait. Nah, saya jelaskan, yang mulia, yang lebih utama, ada'un nawafil fil bait, mengerjakan salat sunnah di rumah. Perhatikan, apa hadisnya? Perhatikan. Wa minas sunnah, kata Syekh kita Syamil Al-Hajj hafizahullah taala, wa minas sunnah an tuaddi nawafil fil bait, dan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengerjakan salat-salat sunnah itu di rumah. Ar-ratibah minha wa ghair ratibah, baik rawatib maupun bukan rawatib. Yang rawatib itu 12. Perhatikan, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang diikutkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dia adalah qobliyah atau ba'diyah, sebelum salat atau setelah salat. Saya urutkan 12 itu: 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini sebaik-baik dikerjakannya di rumah. Saya kasih tahu Anda. Makanya kalau nanti imam sholat wajib, setelah dia sholat wajib, dia zikir. Setelah dia zikir, dia langsung pulang. Dia tidak sholat sunnah. Ya, ini kadang-kadang ustadz, kalau dia imam, kita sudah sholat wajib, kita zikir, kita pulang. Nah, bicara ke anak-anak, karena itu tidak sholat sunnah ustadz. Demi Allah kak, pernah lalu ku dengar. Mau kak keluar main ini, buru-buru kak karena masih ada lagi jadwal habis isya. Buru-buru, kita keluar masjid, tiba-tiba Nabi Siki kak, ada anak dua, kira saya tidak dengar, pas saya lewat main di jarak satu baris begitu, ih tidak sunnah ustaz. Ku dengar saya bilang, di rumah pi bos. Jago begitu, di rumah pi, tunggu mi. Lebih mulia itu sunnah, sunnahnya memang di rumah pak. Rawatib atau bukan rawatib memang di rumah. Rasulullah SAW sholat sunnah sebelum subuhnya itu kebanyakan di rumah. Jarang saya Rasulullah sholat sunnah subuh di masjid. Dia sholat di rumah, datang orang langsung qomat, dia sholat sudah 2 rakaat di rumah. Jadi ini penjelasan saya, ini yang banyak orang salah paham pak. Jadi nanti kalau saya sudah sholat imam, langsung nggak jalan, jago bicara kak. Betul. Di mana lebih bagus sholat sunnah? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Sekarang dengar hadisnya. Fa'an Zaid, dari Zaid bin Thabit, dari sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit. Ini dalilnya, lihat. Kenapa di rumah lebih utama sholat daripada di masjid? Sholat sunnah, sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah, jelas di masjid. Jangan kau balik-balik. Sholat di rumah lebih utama sholat sunnah atau sholat wajib? Sunnah. Di masjid, wajib. Betul? Iya. Oke, mengerti? Jangan kau balik. Ya, nanti dengan pemahaman, tadi Ustaz Korosi bilang sholat wajib di rumah, sholat sudah di masjid. Nah, ini pemahaman yang salah. Nah, oke. Kata Zaid bin Thabit dari Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, qal, sallu ayyuhan nas, kata Rasulullah SAW, wahai manusia, salatlah kalian fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna, karena sesungguhnya afdalas salat, sebaik-baik salat, salatul rajul fi baitihi illa al-maktubah, salatnya laki-laki dan salatnya kalian di rumah kalian kecuali salat-salat yang diwajibkan. Hadis ini saudara sekalian, lihat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka jadilah hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Saya ulang hadisnya dari Zaid bin Thabit. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, sallu ayuhan nas, ini perintah, wahai manusia sekalian, salatlah kalian fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Perhatikan, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salah, karena sesungguhnya sebaik-baik salat kalian, salatul rajul, salatnya seseorang, fi buyutihi, fi baitihi, di rumahnya, illal maktubah, kecuali yang diwajibkan. Hadis Bukhari Muslim. Di Bukhari di jilid pertama di halaman ke-44. Di Muslim hadis yang ke-777. Mau ke apa? Masih ada mau suuzoni Ustaz. Yang kedua, perhatikan. Hadisnya dari Ibnu Umar. An Ibnu Umarin radhiyallahu anhuma qala anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ij'alu, perhatikan, jadikanlah min salatikum,
fi buyutikum, jadikanlah solat-solat kalian di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha quburan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Perhatikan hadisnya, saya ulang, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'alu, jadikanlah min salatikum, dari salat kalian, fi buyutikum, di rumah kalian, wala tattakhiduha kuburan, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian kubur. Jadikanlah rumah-rumah kalian tempat salat kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan. Ayo. Jadi orang yang tidak pernah salat di rumahnya, seperti kuburan itu rumah. Nah, bisa difahami kenapa lalu kemudian disuruh untuk sholat sunnah di rumah. Di antara hikmahnya agar rumah terbebas dari, mohon maaf, jin-jin, dari hal-hal yang tidak baik, dari keburukan, dosa dan maksiat. Karena rumah-rumah kita. Tapi kalau masjid, saudara sekalian, rumah-rumah Allah, jangan kau khawatir. Tidak perlu, karena Allah yang menjaga rumahnya. Tapi rumah kita siapa yang jaga? Makanya diantara hikmah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa bukannya lebih bagus kita sholat di rumahnya Allah? Iya, bagus. Tetapi ingat, sholat yang bagus dikerjakan di rumah Allah, sholat wajib. Sholat sunnah, sebaik-baik sholat sunnah, saudara sekalian, itu dilakukan di masjid. Dan itu, di masjid, di rumah. Dan itu, ya, tidak ada yang menafikan dari ulama. Semua sepakat bahwa sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah di masjid itu ada khusus, namanya sholat tahiyatul masjid. Cuman sekarang kan orang-orang mungkin khawatir, Ustaz, kalau di rumah ganggu ke anak-anak. Anak-anak atau ibunya anak-anak. Perjelas. Yang mana yang mengganggu sebenarnya. Kalau kemudian anda merasa tidak bisa sholat di rumah karena tidak terganggu kekhusyuan anda, maka tidak apa-apa sholat di masjid. Tapi ketahui, sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Lain cerita ibu-ibu. Nah, dengarkan ini ibu-ibu. Ini khusus ibu-ibu, nah. Ibu-ibu. Sebaik-baik sholatnya perempuan, baik sunnah maupun wajib. Dengarkan ini, ibu-ibu ada jeki di belakang. Ya, ada jeki. Ya, sebaik-baik. Tapi jangan jual langsung pulang, ya. Tidak apa-apa sih. Tak kalah ibu, ya. Dengarkan dulu, Bu. Sebaik-baik sholatnya perempuan, baik wajib maupun sunnah, itu di rumah. Jangan marah, Bu. Begini mentomi keadaannya. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna wa tabarrujal jahiliyatul ula. Dan berdiamlah kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj, menampakkan aurat sebagaimana orang jahiliyah terdahulu. Tetapi lihat ibu-ibu, bapak-bapak juga, ada hadis yang lain yang istilahnya menguatkan bahwa kalau orang ibu-ibu atau wanita ingin ke masjid tidak boleh dilarang. Dalam hadis yang sahih, hadisnya sahih, dikatakan, la tamna'u, kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah dari perempuan untuk sholat atau untuk datang ke rumah-rumah Allah. Jadi ini unik kalau perempuan. Sebaik-baik sholatnya di rumah. Jadi kalau anda bertanya, kalau sholatnya perempuan, lebih besar mana pahalanya? Di rumah atau di masjid? Lebih disukai mana oleh Allah, di rumah atau di masjid? Ya jawabannya di rumah, Pak. Tapi jangan kemudian kita langsung menghukumi, karena ada hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah dari perempuan untuk mendatangi masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Artinya perempuan itu sebaik-baik sholatnya di rumah, tapi kalau dia mau ke masjid tidak boleh dilarang. Maka ini perintah. Jadi kalau ada istri tak bilang, Kak, atau misalkan, Pak, saya mau ke masjid, Abi saya mau ke masjid, sholat, antar. Karena tidak boleh dilarang. Oh jangan, kamu itu sebaik-baik di sholatmu di rumah. Jangan. Karena perempuan itu kadang-kadang niatnya ke masjid, kadang-kadang untuk kemudian hatinya mau ke masjid. Itu kadang-kadang ada juga beberapa kali dalam 1 bulan, atau kemudian ada muncul lagi perasaan rindu dengan masjid. Maka kita tidak boleh melarang, karena ini langsung perintah dari Rasulullah SAW. Tidak boleh kita melarang perempuan yang mau sholat ke masjid. Nah tapi perempuan juga harus tahu bahwa sebaik-baik sholatnya di rumah. Ya. Saya khawatir ada ibu-ibu di belakang sholat 5 waktunya di masjid terus, baru bapak-bapak tidak. Ini namanya tak balai dunia. Iya, karena beberapa ibu-ibu itu Masya Allah ekstrim tong ke masjidnya.
Kalau ke masjid ki bu, tidak apa-apa. Tapi ingat ki juga, sholat tongki di rumah. Iya. Karena sholat tak sebaik-baiknya di rumah bu. Ya, jangan tongki bu kalai bapak-bapak. Makanya kalau anda lihat, kalau anda sholat di masjid di Makkah, di Madinah, atau di Sudan saja, di Sudan, demi Allah, tidak pernah ada ketemukan itu kalau zuhur, asar, subuh, maghrib, isya dihitung jari itu perempuan ke masjid. Wallahi. Nanti Ramadan baru ramai ibu-ibu perempuan ke masjid itu. Di Indonesia subhanallah, ada pernah masjid saya datangi,